Podcast Kualisem 8 akan dimulai dalam beberapa detik. Bagi pendengar yang sudah pencet follow, dipersilakan menikmati podcast ini. Halo, kembali lagi di podcast Kualisem 8 dalam segmen 3M. Mau masuk mana? Di episode kali ini kalian lagi dengerin suara aku, Arya, dan Aku Metri. oke nih, episode kali ini kira-kira kita bakal bahas apa nih, Matt? Nah, episode-episode sebelumnya kan kita bahas jurusan kan. Nah, sekarang nih kita mulai masuk sedikit gitu, mulai ngintip-ngintip yang di luar universitas alias masuk ke ranah kedinasan nih. Ranahnya mantu idaman nih Bener kayaknya. banget ini. Bener banget kalau di mimim itu ya. Itu level paling atas pokoknya. Kodrat paling atas mantu idaman nih. Iya nih. Dari judul episodenya kan udah ada nih tulisannya sekolah hitung-hitung berhadiah kerja. Nah, biasanya kan kalau hitung-hitung berhadiah tuh kayak Shopee gitu kan, goyang Shopee gitu kan, kayak 11-11, 12-12 gitu kan. Shopee Tapi ini tuh COD kayak gitu ya. hadiahnya tuh kerja gitu, kayak mantul banget gak sih, Matt? Jackpot banget pokoknya. Kayak dari clue yang di judul aja kayaknya udah jelas banget gak sih? Hitung-hitung hadiah kerja. Kayak ini tuh apa ya, siapa sih yang nggak tahu, ini tuh idaman banget pokoknya, yang tiap tahunnya tuh pasti nempatin urutan paling atas saking banyaknya peminatnya tuh. Iya nih, bener banget nih, Matt. Coba nih, kalian yang lagi dengerin, kira-kira kita bakal bahas apa ya? Kayak, coba deh merenung dulu. Iya, Merenung. Ya, apa Cile, ya? merenung. Kayak apaan banget ya merenung jawaban. Tapi kayak biar ini aja ya, biar menjawab langsung cepet nih. Siapa tahu ada yang belum kebayang kita mau bahas apa, kita langsung panggil aja nih kakak-kakaknya biar buat kenalan. Yo, ingat tuh. Oke, ada siapa aja nih? Coba yang pertama Kak, spill dong. Halo semuanya, aku Afiko dari D4 Manajemen Keuangan Negara PK Instan 2021. Wow. Halo, Afiko. Yang kedua nih. Halo, kenalin aku Anindita dari D4 Statistika, Polstat SIS Angkatan 63. Wow. Halo, Anin. Ih, keren banget gak sih, Matt? Ada anak stan sama stis di podcast ini gitu. Iyalah Kak, terus kayak ini loh, ingat gak sih kata-katanya Elmo pas awal episode tuh? Oh iya, kalau ini kayak podcast apa? kita itu poserba. Ah iya benar, toserba. Jadi podcast serba ada, meskipun jarak mengarungi kita nggak ada halangannya. Jadi tetap Iya, aja jarak. semua nih. Iya kan, bener banget, buat Kualisem 8, buat Oke. Manda 22 ada semua pokoknya. Oh iya, mungkin kita masuk aja nih langsung ke question list-nya. Proses seleksi dari stan dan stis itu gimana sih, Kak Anin dan Kak Afiko? Mungkin boleh nih dari Kak Afiko dulu. Oke, buat proses seleksinya di STAN itu namanya SPMB. Nah, SPMB ini setiap tahunnya beda-beda. Cuma waktu angkatan aku ini, proses seleksi pertamanya itu ada seleksi administrasi, dilanjut sama SKD, TKK, psikotes, sama wawancara. Buat seleksi administrasi itu kita pakai based on nilai TPS UTBK. Jadi nanti kalau misal nilai TPS UTBK-nya memenuhi kualifikasi, nanti bisa lanjut ke SKD dan seterusnya. Kayak gitu. Oke. Kalau Kak Anin gimana nih? Buat seleksi angkatannya aku terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu SKD, kemarin nilai minimal untuk lanjut ke tahap selanjutnya 447. Dan untuk tes matematika, untuk jurusanku nilai minimalnya 65. Untuk adik-adik sekalian yang pengen tahu nilai minimal yang dibutuhin, bisa langsung cek aja di web spmb.ac.id. Di sana ada lampiran nilai dari tahun sebelumnya. Oh, lengkap ya berarti lengkap. ya. Lengkap nih informasinya dari Kak Anin sama Kak Afiko. Nanti mungkin boleh ya, Matt, kayak stalking gitu, web-web dari stan sama stis gitu ya. Biar lebih persiapan aja, punya gambaran gitu kan. Nah, iya benar banget. Oke, nah
Aku mau tanya, kalau misalnya eh kalau Kak Afiko sama Kak Anin itu udah offline belum ya? Kalau stand sendiri sih udah ada yang offline sama udah ada yang online. Cuman offline-nya itu masih semi ya. Jadi kita di sini cuma bareng sama teman-teman, cuma dosennya ngajarnya masih daring Oh, gitu. berarti nggak masuk kelas gitu, kuliahnya masih online? Kuliah kalau aku kan sekarang di asrama. Di asrama itu kita kuliahnya di kelas bareng-bareng sama teman sekelas, cuman dosennya itu dari jarak jauh. Jadi cuma dosennya aja yang nggak datang. Kalau sama teman-teman itu kita barengan. Oh, Oh, oke, oke. oke. Bentar aku mau tanya nih. Afiko kan udah di asrama tuh. Maksudnya Mm-mm. semua mahasiswanya itu di asrama atau kayak cuma mahasiswa baru aja gitu yang di asrama? Jadi buat tahun ini STAN itu nerima mahasiswa reguler sama tugas belajar. Reguler itu yang kayak aku sama teman-temanku ini lulusan SMA. Sedangkan tugas belajar itu yang sebelumnya sudah penempatan kerja. Jadi kalau untuk yang asrama itu yang dari prodi D4. Semua Oh, reguler oke. sama tugas belajar yang D4 gitu. Oke, oke. Oke. Kalau Kak Anin, kalau misalnya offline itu nanti asrama juga kah? Kalau aku nggak asrama. Jadi kalau misalnya offline nanti kita ngekos sendiri gitu, Kak, pakai biaya sendiri. Oh, jadi ini Oke. ya. Lebih Jadi santai gitu. iya iya Iya, benar lebih benar. santai ya. Mm-mm. Oke. Karena udah nih tentang asrama sama kos. Kok asrama sama kos sih, Met? Maksudnya tinggalnya gitu ya di sana Iya gitu iya di benar benar mana gitu benar. ya. Mungkin Mm-mm. aku mau tanya tentang jurusan yang ada di STIS sama di STAN itu apa aja dan mungkin bisa ya kasih sneak peek gitu sedikit tentang jurusan itu dan secara garis besar tuh jurusan itu ngapain aja gitu. Mungkin dari Afikoh mungkin. Oke, buat jurusan sendiri sekarang STAN itu udah nggak pakai istilah jurusan ya. Sekarang STAN Oh itu iya. pakainya istilah prodi. Jadi kita mungkin sebelumnya pernah dengar jurusan bea cukai, pajak itu, dan sekarang itu jurusan-jurusan itu merger. Kita jadinya prodi. Yang pertama itu ada prodi D4 akuntansi sektor publik. Udah jelas banget kan dari namanya akuntansi. Jadi dia yang lebih akuntansi banget gitu. Terus yang kedua itu ada prodi aku, D4 manajemen keuangan negara. Dia ini yang ranahnya lebih luas. D4 MKN ini merger dari bea cukai, pajak, sama bendahara negara. Terus juga yang terakhir ada D4 manajemen aset publik. Udah kelihatan di namanya manajemen aset publik. Ya ini yang nantinya bakal mengelola aset-aset negara. Sneak peek-nya itu dia bakal ngasih nilai sama aset negara. Kayak contohnya dia ngasih nilai gunung kayak gitu. Keren banget Oh, ya. oke. Ah, Wow, keren banget. Jaga aset negara. Terus kalau Anin sendiri gimana nih? Di STIS ada jurusan apa aja? Jadi kalau di STIS itu ada dua ya. Yang pertama statistika dan yang kedua itu komputasi statistik. Nah ini dibagi lagi ada D3 statistik, kemudian D4 statistik, kemudian D4 komputasi statistik. Nah statistik sendiri itu lebih ke pengolahan data, kemudian analisis data, kemudian kalau misalnya komputasi statistik lebih ke programming gitu, Kak. oh, ih keren banget nggak sih, Matt? Iya, emang setiap hari urusannya angka-angka ya. Angka terus gitu lah ya. Yang satu angka-angka statistik, yang satu angka-angka cuan gitu kan. Acuan. Hitung-hitung Oke. berhadiah tuh. Oke nih, kan tadi udah disebutin juga nih jurusannya ada apa aja di STAN sama di STIS. Mungkin aku mau tanya buat mata kuliah yang dipelajarin di jurusannya Anin sama Afiko. Mungkin Oke, garis mungkin besarnya gitu ya. dari Anin. Jadi untuk semester awal dari jurusanku itu masih dasar gitu ya. Ada agama, kemudian ada demografi, terus metode statistik. Pada dasarnya jurusannya aku tuh nanti lebih ke pengolahan data, terus gimana analisis data. Sedangkan untuk komputasi statistik, itu nanti lebih belajar untuk coding-coding gitu, Kak. Jadi nanti belajar untuk mengembangkan software untuk pengolahan datanya.
Oke, keren banget, Matt. Iya, Main keren banget. coding-codingan. Waduh, pusing-pusing. Kalau Afiko gimana nih? Hampir sama kayak Anin buat mata kuliahnya karena masih semester 1, jadi semua prodi itu matkulnya masih sama. Kalau di sini itu matkulnya, kalau menurut aku sendiri dibedain sebagai matkul general sama matkul pengantar. Nah, matkul general ini ada Pancasila, agama, sama bahasa Indonesia. Sedangkan matkul pengantar itu yang nantinya bakal berhubungan sama semester-semester selanjutnya itu ada pengantar ilmu TIK, pengantar ilmu ekonomi, pengantar akuntansi, pengantar ilmu hukum, dan pengantar pengelolaan keuangan negara. Oke, oh itu berarti kayak lebih dari kayak, ngomong apa sih? Lebih Mungkin general kayak gitu ya. dari umum ke Iya, spesifik gitu ya. Yap, benar banget. Kan ngurusin negara nih, Oke, mantep banget nih. Kudu menguasai semuanya itu. Kudu teliti, kudu bener Iya. gitu lah ya. Iya, betul banget. Oke. Nah, ini kan Keren banget nggak sih, Matt? Kayak, iya dong, keren banget dong. Hah? Gimana? Ini miskom ya. Ini Arya sepertinya sudah mengantuk nih. Enggak, Nah, bukan ini mengantuk, kayak apa lebih nih? ke Stres, lebih ke uji. apresiasi gitu. Oh, enggak apresiasi, kirain bukan stres stres. tugas nih, Mas Arya. Stres juga sih sebenarnya. Iya kan? Bener kan? Saya juga Iya. soalnya. Nah, ini kan berhadiah kerja gitu kan. Nah, nanti tuh lulus langsung penempatan kerja gitu apa gimana? Terus kalau misalnya emang langsung ditempatin gitu ya, langsung dapat kerja tuh bisa milih nggak sih atau harus dipilihin dari gimana sih ngomongnya? Instansi. Nah itu dia. Oke, ini Matri juga kayaknya lagi stres juga ya, Matt. Iya sih memang. Boleh dari Afika dulu kali ya jawab ya. Buat STAN sendiri, kita itu dapat penempatan. Cuma setelah lulus itu biasanya nunggu beberapa bulan kayak buat nunggu di mana kamu ditempatin. Nah, kalau buat urusan kita bisa milih atau enggaknya, ini tergantung dari penyelenggara. Ada yang kita itu dipilihin sama penyelenggara, tapi kayaknya sih kita dipilihin semua dari penyelenggara, cuma kualifikasinya itu beda-beda tiap tahunnya, jadi tergantung penyelenggara kualifikasinya. Bisa berdasarkan IPK, tapi bisa juga random gitu. Bisa random gitu ya? Waduh, ini kayak ini deh, kayaknya berhadiahnya kayak di Shopee gitu ya? Di Shopee, oh ya mungkin bisa kali hubungin kita ya, Matt. Iya, tiba-tiba jadi sponsor dadakan lewat podcast kan tuh. Iya. Kak Anin dulu belum jawab. Anin gimana nih Anin? Kalau dari aku hampir sama kayak Afikoh gitu ya. Jadi ditentuin sama penyelenggara. Kemudian tapi dari tahun-tahun sebelumnya ada yang misalnya 10 terbaik dari satu angkatan nanti bisa milih sendiri gitu mau ditempatin di mana gitu, Kak. Biasanya sih pada mintanya di pusat. Iya dong ya. Of course. Oh ya, mau nanya. Itu kalau misalkan minta di pusat tuh ada syaratnya nggak, Nin? Paling ya itu sih, kalau misalnya kalau nggak salah sih kayak mereka tuh peringkat 10 terbaik dari satu angkatan gitu sih. Kalau misalnya aku tahunya sih kayak gitu. Tapi untuk syarat-syaratnya kurang tahu sih. Soalnya penyelenggara yang punya kewenangan gitu. Oke. Wih, mantep, keren banget nggak sih? Iya, kayak aura mereka tuh berdua kayak langsung nembus gitu dari laptop. Iya bener banget. Ini kita juga kerasa ya di sini ya. Iya, soalnya tuh tadi udah di awal katanya ada aura mantu idaman, terus di tengah-tengah tadi ada aura cuan gitu ya, Met. Bener banget. Terus kayak ini nggak sih kalau misalnya mulai pendaftaran ke dinas-dinas tuh pasti STAN sama SIS tuh urutan kayak paling atas karena ya, jadi prioritas gitu ya. Iya, ribu-ribuan terus kayak Anin sama Afiko masuk tuh keren banget, respect banget sih. Keren banget sih kalian berdua. Iya, applause. Semoga sukses terus ke depannya ya. Amin. Kita semua, Met. Kita semua dan adik-adik juga. Ya, stay waras ya, guys. Stay waras ya. Amin. Amin banget sih itu. Amin ya Allah. Semoga bisa bertahan sampai akhir ya, Koh.
Amin. Ya, amin. Amin. Kita Ya juga nggak sih, Allah. Matt? Kita Iya dong, harus bisa dong. harus Iya, bisa kita semua harus pastinya. bisa. Bisa, pasti bisa. Iya dong. Oke, mungkin cukup nih ya, Matt, kayak berbincang-bincang sedikit. Ini baru sedikit sih sebenarnya, kayak makanya nanti pas koalisem kalian jangan lupa ikutan, wajib banget ikutan biar kalian lebih tahu lebih dalam gitu tentang stage sama stand gitu. Oke, mungkin sekian dulu nih buat episode podcast kali ini. Tetap ikutin rangkaian acara Koalisem 8 sampai selesai. Dan jangan lupa teman-teman tetap jaga kesehatan karena masih dalam masa pandemi ya saat ini. Sampai jumpa di next episode podcast Koalisem 8 dalam segmen 3M. Mau masuk mana? Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.